Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang santri pemberani. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ridwan, seorang pemuda berusia 21 tahun, tinggal di sebuah pondok pesantren kecil di pinggiran Jawa. Dengan wajah yang biasa saja, tidak ada yang begitu menonjol darinya secara fisik. Namun, yang membuat Ridwan berbeda adalah ketekunan dan ketaatannya terhadap ajaran agama. Ia dikenal sebagai santri yang disiplin, tidak hanya dalam menjalankan ibadah, tetapi juga dalam membantu kegiatan pesantren. Setiap pagi, Ridwan bangun lebih awal untuk salat subuh berjamaah, kemudian melanjutkan aktivitasnya seperti membersihkan lingkungan pondok dan belajar kitab kuning bersama santri lainnya. Ada satu hal yang membuat Ridwan istimewa di mata teman-temannya, kabar bahwa ia memiliki ilmu kebal. Menurut cerita yang beredar di pesantren, Ridwan memperoleh ilmu tersebut dari tirakat panjang, puasa, dan doa-doa khusus yang diajarkan oleh gurunya. Meski demikian, Ridwan sendiri jarang membahas hal ini. Bagi dirinya, semua kelebihan yang ia miliki bukanlah untuk pamer, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kesehariannya yang penuh kesederhanaan membuat ia dihormati oleh sesama santri dan para pengajar. Pondok pesantren itu sendiri tidak terlalu besar, tetapi menjadi tempat yang penuh keberkahan bagi masyarakat sekitar. Para santri sering terlibat dalam kegiatan sosial, seperti membantu warga yang membutuhkan. Ridwan, dengan kerendahan hati, selalu menjadi yang pertama menawarkan diri untuk ikut. Dalam setiap langkahnya, ia membawa teladan yang baik, menjunjung prinsip bahwa ilmu agama harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, meski kehidupannya terlihat damai, Ridwan menyadari bahwa hidup sebagai seorang santri tidaklah mudah. Ia menghadapi berbagai ujian, baik dalam bentuk keraguan dari orang lain maupun tantangan batin dalam menjaga keikhlasannya. Salah satu prinsip yang selalu ia pegang adalah sabar. Ridwan percaya bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari perjalanan untuk mencapai derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah. Suasana pondok yang sederhana menjadi saksi dari perjuangan para santri, termasuk Ridwan. Di tengah keterbatasan, mereka saling mendukung dan menguatkan. Ridwan sering menjadi tempat bertanya bagi teman-temannya, terutama ketika ada yang merasa kesulitan memahami pelajaran. Dengan tenang, ia menjelaskan dan memberikan semangat. Baginya, membantu sesama adalah bagian dari ibadah. Namun, ketenangan ini tidak berlangsung selamanya. Kehidupan Ridwan di pesantren akan segera berubah ketika ia menghadapi situasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah insiden kecil di pasar akan membawa dampak besar, menguji keyakinan dan keberanian yang selama ini ia pegang erat. Bab ini menjadi awal perjalanan panjang Ridwan, seorang santri sederhana yang ditakdirkan menjalani ujian luar biasa di luar dinding pesantren. Pagi itu, seperti biasa, Ridwan memulai harinya dengan rutinitas khas santri di pesantren. Setelah salat subuh berjamaah, ia membantu membersihkan halaman pondok dan membaca kitab bersama teman-temannya. Hari itu terasa sedikit berbeda, karena Kiai memberinya izin untuk pergi ke pasar. Ridwan diminta membeli kebutuhan pesantren yang mulai menipis, seperti bahan makanan dan perlengkapan harian. Dengan penuh tanggung jawab, Ridwan segera berangkat setelah mendapat daftar belanja dari Kiai. Setibanya di pasar, suasana terlihat ramai. Para pedagang sibuk menawarkan dagangan mereka, sementara ibu-ibu asyik menawar harga. Ridwan berjalan perlahan sambil mencermati barang-barang yang harus dibelinya. Ia menikmati kesibukan pasar yang sederhana ini, meski suara bising dari para pedagang dan pembeli saling bersahutan. Namun, ketenangan pagi itu seketika berubah ketika suara serak penuh intimidasi terdengar dari sudut pasar. "Bayar dulu kalau mau lewat sini," ujar seseorang dengan nada keras. Ridwan menoleh dan melihat tiga pria bertubuh besar berdiri di dekat jalan masuk pasar. Mereka adalah preman yang dikenal kerap memalak pedagang dan pembeli. Orang-orang yang berada di sekitar mereka tampak diam, tidak berani menentang. Ridwan menghentikan langkahnya.
Ia menyadari bahwa ketiga preman itu sedang mengincar dirinya. Dengan wajah tenang, Ridwan mendekati mereka. "Maaf, saya hanya membeli kebutuhan untuk pesantren," ujarnya sopan. Salah satu preman yang bertubuh paling besar melangkah maju, menatap Ridwan dengan ekspresi sinis. "Pesantren atau bukan, semua yang lewat sini harus bayar," katanya sambil melipat lengan, menunjukkan ototnya yang besar. Ridwan tersenyum kecil, lalu menjawab dengan tenang, "Saya tidak bermaksud menimbulkan masalah. Tolong jangan ganggu orang-orang di sini." Namun, kata-kata sopan Ridwan justru memicu tawa kasar dari para preman itu. "Sok suci, ya? Kalau nggak mau bayar, mending balik lagi ke pondok sana," balas salah satu dari mereka dengan nada mengejek. Situasi semakin memanas ketika preman-preman itu mulai mengintimidasi pedagang di sekitar mereka. Mereka memaksa para pedagang menyerahkan uang sambil mengancam akan merusak barang dagangan. Ridwan menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. Dalam hatinya, ia berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Sebagai seorang santri, ia diajarkan untuk menghindari konflik. Namun, melihat para pedagang ketakutan, Ridwan merasa ia tidak bisa tinggal diam. Dengan langkah mantap, Ridwan mendekati preman-preman tersebut. Ia berdiri tegak, menatap mereka tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. "Saya tidak mencari masalah, tapi apa yang kalian lakukan ini salah," katanya dengan suara tegas. Salah satu preman mendekatinya, mencoba mengintimidasi dengan tubuh besar dan sikap arogan. "Mau sok jadi pahlawan, ya?" katanya sambil mendorong bahu Ridwan. Namun, dorongan itu tidak menggerakkan Ridwan sedikit pun. Seakan ada kekuatan besar yang membuat tubuhnya tetap kokoh berdiri. Para preman mulai terlihat ragu, tetapi mereka masih mencoba menguji keberanian Ridwan. Salah satu dari mereka mengangkat tongkat kayu, seolah hendak menyerangnya. Ridwan tetap tenang. Ia memejamkan mata sejenak, melafalkan doa dalam hati, dan ketika tongkat itu diarahkan ke arahnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tongkat itu terpental seolah membentur dinding tak terlihat. Para preman terkejut dan mulai mundur perlahan. Wajah mereka yang semula garang berubah menjadi ketakutan. "Kalian masih punya kesempatan untuk bertobat," ujar Ridwan dengan lembut tetapi penuh wibawa. "Pintu pesantren selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin berubah." Tanpa berkata apa-apa lagi, para preman itu meninggalkan pasar dalam keadaan ketakutan. Sementara para pedagang yang menyaksikan kejadian itu menghela napas lega. Ridwan tidak menganggap kejadian itu sebagai sesuatu yang istimewa. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Namun, tanpa sepengetahuannya, kabar tentang keberaniannya menyebar luas, termasuk sampai ke telinga seorang pria yang jauh lebih berbahaya. Pak Rengga, pemimpin para preman di kota itu. Kabar tentang insiden di pasar segera menyebar, menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Beberapa memuji Ridwan sebagai pahlawan, sementara yang lain menyebutnya hanya beruntung. Namun, tanpa sepengetahuan Ridwan, kejadian itu juga sampai ke telinga Pak Rengga, pemimpin preman yang mengendalikan wilayah tersebut. Pak Rengga adalah pria berusia 40-an yang dikenal kejam dan tidak mengenal ampun. Ia adalah dalang di balik semua praktik pemalakan di pasar dan daerah sekitar. Mendengar anak buahnya dipermalukan oleh seorang santri, harga dirinya sebagai penguasa pasar terusik. Kemarahan Pak Rengga memuncak. Ia merasa harus mengambil tindakan untuk memulihkan reputasinya. Di pesantren, Ridwan melanjutkan rutinitasnya seperti biasa. Ia tidak pernah membanggakan apa yang terjadi di pasar. Bagi Ridwan, membantu orang lain adalah kewajiban seorang santri, bukan sesuatu yang perlu disombongkan. Namun, di balik kesehariannya yang damai, sebuah ancaman perlahan mendekat. Suatu sore, ketika Ridwan baru saja selesai mengaji, seorang pria asing datang ke pesantren. Penampilannya mencurigakan, dengan pakaian serba gelap dan tatapan tajam. Santri yang melihatnya langsung memberitahu Kiai. Sementara Ridwan diminta menemui pria tersebut di luar gerbang. "Saya utusan Pak Rengga," ucap pria itu dengan nada dingin. Ridwan tidak menunjukkan reaksi apapun, hanya mendengarkan dengan tenang. "Beliau ingin bertemu denganmu," katanya. "Ada hal penting yang harus dibicarakan." Ridwan menyadari bahwa ini bukan sekadar ajakan biasa. Dalam hati, ia tahu ini bisa menjadi awal dari masalah besar. Namun, sebagai santri, ia diajarkan untuk tidak lari dari tanggung jawab.
Ridwan mengangguk pelan. "Baik, sampaikan pada beliau bahwa saya akan datang." Keesokan malamnya, Ridwan mempersiapkan diri untuk memenuhi undangan itu. Dengan izin Kiai, ia berangkat sendirian ke lokasi yang telah ditentukan. Tempat pertemuan itu adalah sebuah area hutan di pinggiran desa, jauh dari keramaian. Malam itu, bulan purnama bersinar terang. Tetapi hawa dingin yang menusuk membuat suasana terasa mencekam. Ridwan berjalan pelan, membaca doa dalam hati untuk menenangkan dirinya. Setibanya di tempat itu, Ridwan melihat Pak Rengga berdiri dengan tenang, dikelilingi oleh 5 anak buahnya. Wajah mereka penuh dengan ekspresi dingin dan intimidasi. "Jadi, kamu santri yang membuat anak buahku ketakutan?" tanya Pak Rengga sambil menyeringai. Ridwan menjawab dengan sopan, "Saya tidak berniat menakut-nakuti siapapun, Pak. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar." Pak Rengga tertawa kecil, tetapi nadanya sinis. "Benar? Kamu pikir kamu bisa mengajari kami apa itu kebenaran? Apa yang sudah aku bangun bertahun-tahun di kota ini, kamu hancurkan dalam 1 hari. Anak buahku malu, dan aku tidak bisa membiarkan itu begitu saja." Ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk maju. "Ayo, kita lihat seberapa hebat kamu." Kelima preman itu mulai bergerak, mengepung Ridwan. Namun, Ridwan tidak gentar. Dengan tenang, ia menutup matanya dan melafalkan doa perlindungan. Ketika salah satu dari mereka mencoba memukulnya, Ridwan menghindar dengan lincah, seolah sudah tahu kemana serangan itu akan datang. Tongkat kayu yang diarahkan kepadanya terpental, seperti yang terjadi di pasar. Anak buah Pak Rengga menjadi bingung dan mulai ragu. Pak Rengga, yang menyaksikan itu, terlihat marah tetapi juga sedikit terpukul. Ridwan menatapnya dengan pandangan penuh keteguhan. "Pak, kekuasaan manusia tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Jika Bapak dan anak buah Bapak ingin berubah, pesantren kami selalu terbuka." Kata-kata Ridwan menghujam hati Pak Rengga, meski ia tidak menunjukkannya. Dengan gerakan tangan, ia memerintahkan anak buahnya mundur. "Kita pergi," katanya singkat. Malam itu, Ridwan kembali ke pesantren dengan selamat, tetapi ia tahu ancaman itu belum berakhir. Di sisi lain, Pak Rengga mulai dihantui oleh kata-kata Ridwan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan keraguan terhadap jalan hidup yang selama ini ia tempuh. Namun, egonya terlalu besar untuk mengakuinya. Dalam hatinya, ia bersumpah akan kembali, bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk menantang kebenaran yang diakini oleh Ridwan. Setelah pertemuan malam itu, Ridwan melanjutkan kehidupannya di pesantren dengan tenang. Namun, di dalam hatinya, ia menyadari bahwa ancaman dari Pak Rengga belum benar-benar berakhir. Ridwan tidak membicarakan apa yang terjadi di hutan kepada siapapun, termasuk para santri lainnya. Ia hanya memberitahu Kiai bahwa pertemuan itu telah berlangsung dan ia berhasil kembali tanpa insiden besar. Kiai mengangguk pelan, tetapi raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang dalam. Beliau tahu bahwa ketenangan ini hanya sementara. Sementara itu, di sisi lain kota, Pak Rengga duduk di ruangannya yang remang. Kata-kata Ridwan terus terngiang di pikirannya, mengusik logikanya yang selama ini bersandar pada kekuasaan dan ketakutan. Anak buahnya duduk diam di sekelilingnya, menunggu instruksi. Mereka tahu bahwa pemimpin mereka sedang memikirkan sesuatu yang besar. "Dia itu bukan santri biasa," gumam Pak Rengga tiba-tiba. "Tapi aku tidak percaya pada hal-hal semacam itu. Kita harus mengujinya lagi." Malam berikutnya, seorang utusan dari Pak Rengga kembali mendatangi pesantren, membawa pesan untuk Ridwan. Kali ini, undangan itu lebih tegas, hampir seperti perintah. "Pak Rengga ingin bertemu lagi," ujar utusan tersebut. "Dia meminta kamu datang ke tempat yang sama, tapi kali ini tidak sendiri. Dia ingin kamu membawa kiai atau seseorang yang bisa menjelaskan tentang kebenaran yang selalu kamu bicarakan." Ridwan menyampaikan pesan itu kepada Kiai, dan setelah berdiskusi, Kiai memutuskan untuk tidak menghindari tantangan itu. Pada malam yang telah ditentukan, Ridwan dan Kiai pergi bersama menuju tempat yang sama di tengah hutan. Malam itu lebih sunyi dari sebelumnya. Angin dingin bertiup, membawa kesan mencekam. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Pak Rengga dan lebih banyak anak buahnya dibandingkan sebelumnya. Pak Rengga berdiri dengan gagah, tetapi wajahnya tampak lebih gelisah. "Kiai,
Ia memulai dengan suara rendah. Katanya kamu bisa menjelaskan tentang kebenaran. Aku ingin tahu, apa sebenarnya yang kamu dan santri ini yakini? Kiai tersenyum lembut, meski ia menyadari bahwa suasana di tempat itu dipenuhi ketegangan. Kebenaran yang kami yakini adalah bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling kuat atau siapa yang paling berkuasa. Hidup adalah tentang tanggung jawab kita kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain. Kata-kata Kiai terdengar sederhana, tetapi menggetarkan hati Pak Rengga. Ia berusaha menyembunyikan reaksinya, tetapi anak buahnya bisa melihat bahwa pemimpin mereka terdiam lebih lama dari biasanya. Kalau begitu, ujar Pak Rengga sambil menatap Ridwan, buktikan bahwa kebenaran yang kalian yakini itu lebih kuat dari apa yang sudah kubangun selama ini. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerang lagi, tetapi kali ini Ridwan tidak bergerak. Pak, katanya dengan suara tegas, jika Anda benar-benar mencari kebenaran, maka Anda tidak perlu kekerasan untuk membuktikannya. Namun, anak buah Pak Rengga sudah terlanjur menyerang. Ridwan tidak melawan secara fisik. Ia hanya bergerak menghindar, menggunakan ketenangan dan kelincahan yang membuat para penyerang semakin frustasi. Bahkan, ketika salah satu dari mereka mencoba menggunakan senjata, Ridwan tetap tidak menyerang balik. Sebaliknya, ia hanya berkata, "Berhenti. Kalian tidak akan mendapatkan apapun dari ini selain kebencian yang semakin dalam." Melihat ketenangan Ridwan, Pak Rengga mulai kehilangan kendali atas emosinya. Ia sendiri maju mendekati Ridwan, menatapnya dengan penuh amarah. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan dari semua ini? Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa aku salah?" Ridwan menatapnya dengan penuh keyakinan. "Saya tidak ingin Bapak salah. Saya hanya ingin Bapak tahu bahwa selalu ada jalan kembali. Kiai kami sering berkata, Allah Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama kita benar-benar ingin berubah." Kata-kata itu menghantam keras hati Pak Rengga. Ia melangkah mundur, kebingungan dengan perasaannya sendiri. Namun, alih-alih mengakui kebenaran itu, ia memilih untuk pergi. "Kita belum selesai," katanya sebelum meninggalkan tempat itu bersama anak buahnya. Malam itu, Ridwan dan Kiai kembali ke pesantren. Meski kejadian tersebut tidak menimbulkan kerugian fisik, Ridwan merasa bahwa ujian yang ia hadapi akan menjadi semakin berat. Ia sadar, pertarungan sesungguhnya bukan hanya melawan ancaman dari luar, tetapi juga melawan kebencian yang sudah lama bercokol di hati Pak Rengga. Pagi itu, suasana di pesantren berjalan seperti biasa. Para santri menjalankan kegiatan mereka dengan damai, seolah tidak ada tanda-tanda bahaya yang mengintai. Namun, Ridwan merasa ada sesuatu yang berbeda. Hatinya terasa gelisah, seperti firasat akan datangnya sebuah peristiwa besar. Firasat itu terbukti benar ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang pesantren. Para santri yang melihatnya mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya siapa gerangan tamu yang datang dengan kendaraan mencolok seperti itu. Dari dalam mobil, keluarlah seorang pria bertubuh besar dengan langkah yang berat. Ia tidak lain adalah Pak Rengga. Wajahnya yang biasa terlihat garang kini tampak penuh dengan keraguan. Dengan tongkat kayu di tangan, ia melangkah menuju gerbang, disambut tatapan heran dari para santri. Ridwan yang sedang menyapu halaman segera mendekat. Ada rasa waspada yang bercampur dengan rasa penasaran di wajahnya. "Assalamualaikum, Pak," sapa Ridwan sopan. Pak Rengga, yang biasanya berbicara dengan nada penuh otoritas, kali ini membalas salam dengan suara pelan. "Waalaikumsalam." Ia terdiam sejenak, sebelum akhirnya berkata, "Saya ingin bertemu dengan Kiai. Bisakah Anda memanggilkan beliau?" Ridwan mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. Ia segera masuk ke dalam pesantren untuk memberitahu Kiai. Dalam beberapa menit, Kiai keluar dari ruangannya dengan langkah tenang. Senyum khasnya menghiasi wajahnya. "Silakan masuk." "Pak, kita bisa berbicara di ruang tamu," ujar Kiai, sambil memberi isyarat kepada Ridwan untuk tetap berada di dekat pintu. Di dalam ruang tamu sederhana itu, suasana terasa sunyi. Pak Rengga tampak gelisah. Jarinya mengetuk-ngetuk tongkatnya tanpa henti. "Kiai," ia memulai dengan suara serak, "saya datang bukan untuk mengancam atau mencari masalah. Saya hanya ingin bicara. Saya merasa seperti kehilangan sesuatu dalam hidup saya." Kiai mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong pembicaraan. Setelah beberapa saat,
Pak Rengga melanjutkan, "Saya tahu hidup saya penuh dengan kesalahan. Saya telah menyakiti banyak orang. Tapi sekarang, saya tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Apakah masih ada kesempatan untuk saya?" Mendengar itu, Kiai tersenyum lembut. "Alhamdulillah, Bapak sudah mengambil langkah pertama dengan datang ke sini. Allah Maha Pengampun, dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama kita benar-benar ingin berubah." Namun, keraguan masih tampak di wajah Pak Rengga. "Tapi, Kiai, bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika masa lalu saya terus menghantui saya? Apa saya pantas untuk diberi kesempatan?" Kiai mengangguk pelan. "Perubahan bukanlah hal yang mudah, Pak. Tapi setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah bentuk keberanian yang besar. Pesantren ini adalah tempat bagi siapa saja yang ingin belajar, tidak peduli dari mana mereka berasal. Jika Bapak benar-benar ingin berubah, pintu kami selalu terbuka." Pak Rengga terdiam cukup lama, seolah sedang berperang dengan dirinya sendiri. Akhirnya, ia berkata, "Kalau begitu, izinkan saya tinggal di sini untuk sementara waktu. Mungkin saya bisa belajar dan memulai hidup baru." Permintaan itu mengejutkan Ridwan, yang diam-diam mendengarkan dari luar. Beberapa santri lainnya yang mendengar kabar ini mulai resah. Kehadiran mantan preman di pesantren dianggap sebagai ancaman bagi keamanan mereka. Namun, Kiai dengan tegas meyakinkan mereka, pesantren bukan hanya untuk mereka yang sudah baik, tetapi juga untuk mereka yang ingin menjadi baik. Kita harus memberi kesempatan. Hari-hari pertama Pak Rengga di pesantren tidaklah mudah. Ia harus beradaptasi dengan aturan yang ketat. Mulai dari bangun pagi untuk salat subuh berjamaah, hingga mengikuti pengajian. Tubuhnya yang terbiasa hidup bebas, mulai merasa lelah dengan disiplin pesantren. Namun, di tengah kesulitan itu, ada kedamaian yang perlahan tumbuh di hatinya. Ridwan sering meluangkan waktu untuk berbicara dengan Pak Rengga. Ia mengajarinya cara membaca Al-Quran dan berdiskusi tentang makna hidup. Hubungan yang sebelumnya tegang kini berubah menjadi hubungan yang saling mendukung. Ridwan melihat sisi lain dari Pak Rengga. Seorang pria yang sebenarnya penuh kasih sayang tetapi tersesat oleh jalan hidup yang keliru. Namun, perjalanan ini belum selesai. Perubahan Pak Rengga menimbulkan gejolak di luar pesantren. Mantan anak buahnya mulai merasa kehilangan pemimpin mereka dan melihat perubahan ini sebagai bentuk pengkhianatan. Mereka berencana melakukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mengancam kedamaian pesantren. Ridwan dan Kiai tahu, ujian baru akan segera datang. Bab ini menjadi awal perjalanan Pak Rengga dalam menemukan dirinya kembali, sekaligus membuka babak baru dalam ujian yang akan dihadapi oleh pesantren. Hari-hari pertama Pak Rengga di pesantren terasa berat. Disiplin yang diterapkan di pesantren berbeda jauh dari kehidupan bebas yang selama ini ia jalani. Bangun pagi untuk salat subuh berjamaah menjadi tantangan tersendiri. Belum lagi jadwal hafalan doa dan pengajian yang membuat tubuhnya terasa lelah. Namun, di tengah semua itu, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan. Lingkungan pesantren yang damai mulai menembus dinding keras hatinya. Ridwan sering meluangkan waktu untuk menemani Pak Rengga. Ia menjadi seperti mentor bagi mantan preman itu, mengajarinya membaca Al-Quran dan berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya. Dalam setiap percakapan mereka, Ridwan selalu mengingatkan bahwa perubahan adalah proses yang membutuhkan kesabaran. Pak Rengga mendengarkan dengan serius, meskipun ia tidak selalu menanggapi. Satu hal yang mulai terlihat jelas. Perlahan, ia mulai membuka hatinya. Namun, adaptasi Pak Rengga tidak hanya sulit bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitar. Beberapa santri merasa takut dan tidak nyaman dengan keberadaan mantan preman di pesantren. Bisik-bisik mulai terdengar di antara mereka. "Apa tidak berbahaya membiarkan dia di sini?" tanya salah satu santri kepada temannya. Bahkan beberapa santri mendatangi Kiai untuk menyampaikan kekhawatiran mereka. Kiai menanggapi keluhan itu dengan tenang. Pesantren ini adalah tempat untuk belajar, bukan hanya bagi mereka yang sudah baik, tetapi juga bagi mereka yang ingin menjadi baik, katanya. Dengan bijaksana, Kiai meminta para santri untuk memberi waktu dan ruang bagi Pak Rengga. Setiap orang punya kesempatan untuk berubah, selama kita mau percaya dan membimbing mereka. Sementara itu, di luar pesantren, gejolak mulai muncul. Mantan anak buah Pak Rengga merasa kehilangan pemimpin mereka.
Beberapa dari mereka mulai menganggap perubahan Pak Rengga sebagai bentuk pengkhianatan. Mereka yang dulu setia kepadanya kini merasa marah dan tersinggung. Salah satu di antara mereka, seorang pria bernama Jaka, mulai mengumpulkan kelompok kecil untuk merencanakan sesuatu. Kita harus menunjukkan bahwa kita masih ada. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkan kita, ujar Jaka dengan nada geram. Di dalam pesantren, Pak Rengga perlahan mulai menemukan ritme baru dalam hidupnya. Ia mulai terbiasa dengan jadwal pesantren, dan meskipun masih sulit, ia merasa semakin nyaman. Hubungannya dengan para santri juga mulai membaik. Santri-santri yang dulu takut mendekatinya kini mulai menghormatinya, terutama setelah melihat kesungguhannya dalam belajar dan membantu pekerjaan pesantren. Namun, di balik kemajuan itu, Pak Rengga tidak bisa mengabaikan perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Suatu malam, ia menemui Kiai di ruang tamu sederhana pesantren. Dengan suara rendah, ia berkata, "Kiai, saya tidak tahu apakah saya pantas berada di sini. Saya merasa dosa-dosa saya terlalu besar, dan saya takut masa lalu saya akan membawa masalah untuk pesantren ini." Kiai tersenyum lembut. "Pak Rengga, perasaan bersalah itu adalah tanda bahwa hati Anda mulai hidup. Itu adalah langkah pertama menuju perubahan yang sejati. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah, selama kita benar-benar bertobat." Kata-kata Kiai itu memberi sedikit kelegaan bagi Pak Rengga, tetapi ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Perubahan yang ia jalani mulai membawa dampak pada dirinya, tetapi di luar sana, ancaman baru sedang berkembang. Mantan anak buahnya tidak tinggal diam. Jaka dan kelompoknya mulai mengincar pesantren, melihatnya sebagai simbol perubahan yang mereka anggap sebagai pengkhianatan. Malam itu, Pak Rengga duduk sendirian di kamar kecilnya di pesantren. Ia memandangi tasbih yang diberikan oleh Kiai, sambil merenung tentang keputusan-keputusan yang telah ia buat. "Apakah saya benar-benar bisa berubah?" gumamnya dalam hati. Namun, ia sadar bahwa apapun yang terjadi, ia harus bertahan. Pesantren telah memberinya harapan baru, dan ia tidak akan membiarkan masa lalunya menghancurkan itu. Di sisi lain, Ridwan merasakan ketegangan yang mulai menyelimuti pesantren. Firasatnya mengatakan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Ia memutuskan untuk lebih waspada, memastikan bahwa dirinya siap menghadapi ujian baru yang akan datang. Bab ini menandai langkah awal perjalanan berat Pak Rengga menuju perubahan sejati, sekaligus menyiapkan pesantren menghadapi ancaman yang semakin nyata. Kehidupan di pesantren mulai terasa damai bagi Pak Rengga, tetapi di luar sana, gelombang ancaman semakin nyata. Mantan anak buahnya, yang merasa kehilangan pemimpin sekaligus marah atas perubahan Pak Rengga, mulai merencanakan sesuatu. Dipimpin oleh Jaka, mereka merasa bahwa keberadaan pesantren adalah simbol pengkhianatan. "Dia meninggalkan kita dan berpura-pura menjadi orang baik," ujar Jaka dengan nada penuh amarah. Kelompok ini mulai mengumpulkan kekuatan, merancang strategi untuk menyerang pesantren sebagai peringatan bagi Pak Rengga. Di pesantren, Ridwan merasa firasat buruk. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik di sekitar pesantren, terutama saat malam tiba. Suatu hari, seorang warga desa datang membawa kabar bahwa Jaka dan kelompoknya sering terlihat berkumpul di suatu tempat, berbicara tentang pesantren. Ridwan segera memberitahu Kiai dan Pak Rengga. Wajah Pak Rengga berubah serius. "Itu anak-anak saya dulu," katanya pelan. "Mereka tidak akan tinggal diam." Kiai tetap tenang, tetapi ia tahu masalah ini serius. "Kita harus bersiap, tapi bukan dengan kekerasan. Kita hadapi mereka dengan doa dan kebijaksanaan," ujar Kiai. Malam itu, seluruh pesantren dipenuhi dengan doa. Meski ketegangan meningkat, Ridwan dan Pak Rengga bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, suasana pesantren terasa lebih sunyi dari biasanya. Ridwan dan Pak Rengga berjaga di sekitar pesantren, memantau setiap sudut dengan hati-hati. Awan gelap menggantung di langit, memberikan suasana mencekam. Tidak lama kemudian, dari kejauhan, terlihat sekelompok pria berjalan mendekati gerbang pesantren. Mereka membawa tongkat dan benda tajam. Dipimpin oleh Jaka, wajahnya penuh amarah. "Rengga, keluar kau!" teriak Jaka dari luar gerbang. Suaranya menggema di malam sunyi. Pak Rengga melangkah maju, diikuti oleh Ridwan. Tanpa ragu, ia membuka gerbang dan berdiri di hadapan kelompok itu. "Apa yang kalian mau?" "Jaka,
tanyanya tegas. Jaka melangkah maju, menuding ke arah Pak Rengga. Kau meninggalkan kami. Kau pengkhianat. Kau pikir bisa hidup tenang di sini sementara kami terlantar, katanya dengan nada penuh dendam. Pak Rengga menatap Jaka dengan mata yang penuh penyesalan. Aku meninggalkan jalan itu karena aku sadar itu salah. Aku tidak mengkhianati kalian. Aku hanya ingin berubah, jawabnya. Namun, kata-kata itu tidak meredakan amarah Jaka. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerang. Ridwan segera maju, berdiri di samping Pak Rengga. Mas Jaka, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kebencian. Kalau Mas dan teman-teman ingin berubah, pintu pesantren selalu terbuka, ujar Ridwan dengan tenang. Ucapannya membuat beberapa anggota kelompok Jaka tampak ragu. Tapi Jaka, yang masih dikuasai emosi, tidak peduli. Omong kosong, serunya sambil melangkah lebih dekat. Namun, sebelum perkelahian terjadi, Kiai muncul. Dengan suara tenang, ia berkata, Jaka, apa yang kamu cari? Apakah dengan menghancurkan tempat ini hatimu akan tenang? Kata-kata itu seperti menampar Jaka. Ia terdiam, sementara anak buahnya mulai mundur. Kalau kamu tidak mau berubah, setidaknya jangan menghancurkan jalan bagi orang lain untuk memperbaiki diri, lanjut Kiai. Malam itu, Jaka dan kelompoknya mundur tanpa insiden. Tetapi Ridwan dan Pak Rengga tahu, ini belum selesai. Jaka masih menyimpan dendam, dan ancaman itu akan terus membayangi mereka. Setelah kejadian di gerbang, pesantren kembali tenang. Tetapi rasa waspada tetap ada di hati Ridwan dan Pak Rengga. Jaka dan kelompoknya mungkin telah mundur malam itu, tetapi mereka tahu dendam belum selesai. Di sisi lain, perubahan mulai tampak pada beberapa anak buah Jaka yang ikut dalam penyerangan. Beberapa dari mereka datang diam-diam ke pesantren, menemui Pak Rengga untuk meminta nasihat. Mereka mengaku lelah hidup dalam kekerasan dan ingin mencari jalan baru. Pak Rengga menerima mereka dengan tangan terbuka. Meski demikian, ia masih merasakan beban besar di hatinya. Setiap kali melihat anak buahnya yang mulai berubah, ia diingatkan pada Jaka, yang masih terjebak dalam kebencian. Bagaimana caranya membuat Jaka sadar? Gumam Pak Rengga di suatu malam. Ia kemudian berbicara dengan Kiai, memohon bimbingan. Kiai tersenyum dan berkata, perubahan tidak bisa dipaksakan, Pak Rengga. Kadang, seseorang harus menghadapi dirinya sendiri sebelum memilih jalan yang benar. Sementara itu, Ridwan semakin sibuk membantu para mantan anak buah Jaka yang datang ke pesantren. Ia mengajarkan mereka dasar-dasar agama dan memotivasi mereka untuk meninggalkan masa lalu. Kehadiran mereka menjadi pembuktian bahwa selalu ada harapan untuk berubah. Namun, bayang-bayang Jaka masih terasa. Ridwan tahu bahwa konflik belum benar-benar selesai. Jaka adalah ujian terakhir, dan hanya pengampunan yang tulus yang dapat membuka hatinya. Bab ini menjadi awal dari resolusi besar antara masa lalu, pengampunan, dan pilihan untuk memulai hidup baru. Kehadiran para mantan anak buah Jaka di pesantren mulai membawa dinamika baru. Beberapa dari mereka menunjukkan perubahan yang nyata, belajar membaca Al-Quran, dan mengikuti aktivitas pesantren dengan semangat. Namun, perubahan ini tidak diterima dengan mudah oleh semua pihak. Sebagian santri masih memandang mereka dengan curiga, takut jika kehadiran mereka justru membawa masalah. Di sisi lain, Ridwan dan Pak Rengga berusaha keras membimbing mereka, yakin bahwa setiap orang memiliki peluang untuk berubah. Sementara itu, Jaka, yang mengetahui bahwa beberapa anak buahnya telah bergabung dengan pesantren, semakin terbakar amarah. Ia merasa dikhianati tidak hanya oleh Pak Rengga, tetapi juga oleh teman-temannya sendiri. Mereka meninggalkan kita untuk hidup tenang di sana, gumamnya dengan nada getir. Namun, di balik amarahnya, Jaka mulai merasakan kekosongan. Ia menyadari bahwa meski berusaha mempertahankan kelompoknya, semakin sedikit orang yang mendukungnya. Di pesantren, Pak Rengga semakin sering berdoa untuk Jaka. Ia tahu bahwa mantan rekannya itu tidak hanya dikuasai oleh kebencian, tetapi juga ketakutan untuk mengakui kesalahannya. Jaka masih punya hati, kata Pak Rengga kepada Kiai. Saya hanya berharap dia menemukan jalannya. Kiai mengangguk, kemudian berkata, kita tidak bisa memaksa, tetapi kita bisa terus mendoakannya. Doa adalah senjata yang paling kuat. Malam itu, suasana pesantren dipenuhi dengan ketenangan.
Para santri, termasuk mantan anak buah Jaka, berkumpul untuk berdoa bersama. Ridwan memimpin doa, meminta agar semua hati yang keras dilembutkan, termasuk hati Jaka. Meski ancaman masih terasa, pesantren menjadi tempat di mana harapan dan kedamaian terus tumbuh. Bahkan di tengah ujian yang berat, jalan menuju kedamaian mulai terlihat. Tetapi ujian terakhir belum selesai. Malam itu, hujan deras mengguyur pesantren, memberikan suasana mencekam yang sulit diabaikan. Ridwan, yang masih terjaga di masjid, merasakan firasat buruk. Ia memutuskan untuk memeriksa gerbang pesantren, memastikan semuanya aman. Di kejauhan, ia melihat beberapa bayangan mendekat melalui gelapnya malam. Ridwan segera memberitahu Pak Rengga dan Kiai. Mereka berkumpul di depan pesantren, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Jaka dan sisa kelompoknya muncul dari balik hujan, membawa wajah penuh amarah. Di tangannya tergenggam tongkat kayu, dan langkahnya penuh tekad. "Rengga, kamu pikir bisa kabur dari masa lalu?" serunya keras. Pak Rengga melangkah maju dengan wajah tenang. "Aku tidak kabur, Jaka. Aku memilih untuk berubah," jawabnya. Kata-kata itu hanya semakin memanaskan hati Jaka. "Omong kosong. Kamu pengkhianat. Hari ini aku akan memastikan kamu tidak melarikan diri lagi," bentaknya. Ridwan maju berdiri di samping Pak Rengga. "Mas Jaka," ujarnya lembut, "kebencian tidak akan membawa ketenangan. Kalau Mas datang untuk balas dendam, kami tidak akan melawan. Tapi pikirkan, apa yang akan Mas dapatkan setelah ini?" Ucapan Ridwan membuat beberapa anak buah Jaka terdiam. Namun Jaka masih diliputi kemarahan. Ia mengayunkan tongkatnya ke arah Pak Rengga. Tetapi sebelum tongkat itu mengenainya, salah satu mantan anak buahnya menahan tangan Jaka. "Mas, cukup," kata pria itu pelan. "Kami sudah lelah. Kami ingin berubah seperti Pak Rengga. Jangan paksa kami kembali ke jalan yang salah." Kata-kata itu menghentikan Jaka sejenak. Hujan deras terus turun, menutupi air mata yang mulai mengalir di wajahnya. Untuk pertama kalinya, Jaka terlihat rapuh. "Aku hanya tidak ingin ditinggalkan," gumamnya lirih. Pak Rengga mendekat, meletakkan tangannya di bahu Jaka. "Kamu tidak ditinggalkan, Jaka. Kamu hanya perlu menemukan jalan yang benar." Malam itu, Jaka akhirnya menyerah pada egonya. Ia menangis di hadapan Kiai dan Ridwan, mengakui semua beban yang selama ini ia simpan. Dengan penuh kesabaran, Kiai mengajaknya masuk ke dalam pesantren. Jaka dan sisa kelompoknya diterima dengan tangan terbuka. Bab ini menjadi puncak perjalanan panjang menuju kedamaian, di mana pengampunan dan harapan berhasil mengalahkan dendam dan kebencian. Setelah malam penuh haru itu, kehidupan di pesantren mulai berubah. Jaka dan kelompoknya kini menjadi bagian dari komunitas pesantren. Awalnya, adaptasi tidak mudah. Kebiasaan hidup bebas yang mereka jalani selama bertahun-tahun membuat mereka merasa terkekang oleh disiplin pesantren. Namun, Ridwan dan Pak Rengga tidak pernah lelah membimbing mereka, menunjukkan bahwa perubahan adalah proses yang membutuhkan waktu. Jaka, yang dulunya penuh amarah, kini mulai menemukan kedamaian. Ia sering berbicara dengan Pak Rengga, membahas masa lalu mereka. "Aku dulu pikir hidupku sudah benar," kata Jaka di suatu malam, "tapi ternyata aku hanya takut menghadapi diriku sendiri." Pak Rengga tersenyum dan menjawab, "Aku pun begitu. Tapi di sini, aku belajar bahwa tidak ada yang terlambat untuk berubah." Para santri yang awalnya curiga kini mulai menerima kehadiran Jaka dan teman-temannya. Mereka melihat kesungguhan Jaka dalam menjalani kehidupan barunya. Jaka bahkan mulai aktif membantu kegiatan pesantren, dari membersihkan halaman hingga belajar mengaji. Kiai, yang selalu percaya pada kekuatan doa dan kesabaran, merasa lega melihat perubahan yang terjadi. Namun, perjalanan ini belum sepenuhnya mudah. Jaka masih dihantui rasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan di masa lalu. Di suatu malam, ia mendekati Kiai dengan wajah penuh keraguan. "Kiai, bagaimana kalau dosa saya terlalu besar untuk diampuni?" tanyanya. Kiai menatapnya dengan senyuman lembut dan berkata, "Allah tidak pernah menutup pintu ampunan bagi hambanya yang ingin bertobat. Yang perlu kamu lakukan adalah terus berusaha dan percaya." Hari-hari berlalu, dan suasana pesantren terasa semakin damai. Jaka mulai menginspirasi teman-temannya yang lain untuk berubah.
Ia menjadi contoh bahwa siapapun dapat memperbaiki diri jika memiliki niat yang kuat. Ridwan, yang menjadi saksi perjalanan panjang ini, merasa bersyukur bisa menjadi bagian dari perubahan besar yang terjadi. Bab ini menutup perjalanan pesantren dengan pesan kuat. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk dimaafkan. Tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilembutkan, asalkan ada kesungguhan untuk berubah. Kini, pesantren tidak hanya menjadi tempat belajar agama, tetapi juga tempat di mana hidup baru dimulai bagi mereka yang ingin meninggalkan kegelapan. Awal yang baru telah tiba, membawa harapan bagi semua orang di dalamnya.